Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya hormati. Doa saya untuk saudara-saudari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Diberikan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat untuk bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya dan meraih hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri mayoritas penduduk Yaman dalam sejarahnya adalah keturunan Yahudi. Karena itu, tidak heran jika imigran Yaman yang bergelar Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Yahudi. Saudara, ada pertanyaan. Sejak kapan ada orang Yahudi di Yaman itu? Ada banyak legenda yang merinci kisah bagaimana orang-orang Yahudi menetap di Yaman. Beberapa orang percaya bahwa orang-orang Yahudi itu tiba di Yaman setelah menerima perintah dari Raja Sulaiman untuk mencari emas dan perak untuk membangun Bait Suci atau Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 900 sebelum Masehi. Berita itu dikuatkan juga oleh Al-Quran bahwa di Yaman ada ratu yang namanya Ratu Bilqis di negaranya, negara Sabak, yaitu negara yang subur, makmur, dipimpin oleh Ratu Bilqis, seorang wanita. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu, Nabi Sulaiman berkirim surat kepadanya untuk masuk Islam, datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, kalau enggak nanti akan diserang oleh pasukan Raja Sulaiman. Singkat cerita, Ratu Bilqis datang menjumpai Nabi Sulaiman, dan di sana Ratu Bilqis masuk Islam. Nah, sesudah itu maka seluruh rakyatnya, kalau tidak seluruh ya mayoritas lah, memeluk Islam. Nah, Islam di sini yang dimaksudkan oleh ahli sejarah adalah orang-orang Islam yang mengikuti Nabi Sulaiman itu adalah bangsa Yahudi. Saudara sekalian, jadi penduduk Yaman sampai sesudah itu hingga bertahun-tahun, berabad-abad berikutnya, mereka adalah orang-orang pengikut Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berkembang di sana. Penduduk Yaman itu pengikut Yahudi sampai pada tahun 630 Masehi, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul. Pada tahun 630 Masehi, ketika Nabi Muhammad mengutus sahabat untuk menyebarkan Islam di Yaman. Dan kita mengenal banyak sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk ke Yaman. Di antaranya yang ditugas untuk mengajarkan kalimat syahadat. Kalau sudah kalimat syahadat diajarkan, maka ajarkanlah sholat.
Kemudian ada utusan juga oleh Rasulullah diperintah untuk mengambil jizyah, pajak bagi mereka yang tidak masuk Islam. Sesudah itu banyak penduduk Yaman yang masuk Islam, yang kelak sangat berperan menjadi penyebar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebar Islam pada umumnya. Sementara yang lainnya masih mengikuti agama moyangnya, yaitu agama Yahudi. Sungguh pun telah menjadi Muslim yang taat, orang-orang yang masuk Islam itu, dan membantu penyebaran Islam, dakwah Islam, mereka tetap berdarah dan berketurunan Yahudi. Jadi, sekali lagi, sungguh pun mereka sudah memeluk Islam, menjadi Muslim yang taat, tetap darahnya adalah darah Yahudi. Genetiknya adalah genetik Yahudi. Juga tidak bisa menghilangkan tabiat keyahudiannya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hilang tabiat keyahudiannya. Jadi saudara-saudara sekalian, Yahudi itu punya tabiat, meskipun jadi ulama, meskipun jadi kiai, meskipun jadi wali, tetap genetika Yahudi tidak bisa hilang. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, menarik ingin saya sampaikan, yaitu tulisan yang dimuat dalam situs www.pinterpolitik.com. Di sana dituliskan bahwa kehadiran orang Yahudi ke Indonesia ini bisa dilihat dalam 3 gelombang. Ini ditulis oleh Zamran pada tahun 2018. Gelombang awal adalah orang-orang Yahudi yang datang pada awal abad ke-10. Catatannya, berasal dari Yaman, dari Maroko, dan Irak dengan tujuan berdagang. Jadi orang Yaman, Yahudi, datang pertama ke Indonesia itu abad 10, tujuannya berdagang. Ya, tujuan berdagang. Gelombang kedua adalah gelombang yang datang dengan tujuan politik, ketika orang-orang Yahudi itu terusir dari Spanyol dan Portugal akibat politik inkuisisi dari Gereja Katolik Roma yang membuka pengadilan untuk ajaran-ajaran yang dianggap sebagai bid'ah atau sesat, yaitu pada abad 16. Jadi abad 16 itulah gelombang Yahudi masuk ke Indonesia. Nah, ini gelombang yang ketiga. Gelombang yang ketiga ini terjadi pada saat masuknya Belanda ke Indonesia. Catatan saudara-saudara dari Pinter Politik tadi. Yahudi dari Yaman datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, di mana Yahudi yang datang dari Yaman ini memang pandai berbahasa Arab. Website ini tidak menyebutkan beragama, tapi hanya menyebutkan pandai berbahasa Arab. Nah, pandai berbahasa Arab ini bagi kita orang Islam
diyakini sebagai orang yang beragama Islam. Nah, itu dibawa oleh Belanda, ya, dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di mana perusahaan-perusahaan itu adalah milik Belanda yang kita kenal namanya VOC. Oost-Indische Compagnie. Nah, dari situ saudara-saudara sekalian, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Yahudi yang pandai berbahasa Arab dibawa oleh Belanda itu, kemudian karena pintar berbahasa Arab, orang Indonesia mengakui sebagai orang yang pandai, yang berilmu, yang beragama, maka ketika mengaku sebagai Habib, ketika mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Indonesia yang patuh, taat apa kata agama, yaitu agar mencintai, menghormati cucu Rasulullah, maka diterimalah orang-orang Yahudi itu yang pandai berbahasa Arab, yang pandai beragama, tentu karena dari Yaman, diaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi Yaman itu yang pandai berbahasa Arab mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh orang Indonesia diterima dengan terbuka, dan karena diterima dan dipercaya, maka mulailah memasukkan doktrin-doktrin ajaran agama yang ditafsir diri oleh para habib itu dengan tujuan agar rakyat Indonesia manut, nurut, tunduk, dan siap menjadi budak para habib. Dengan demikian harus kita sadari bahwa keberagamaan kita itu sungguh sangat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Habib, sehingga kita sampai sekarang ini ketika diberitahu kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah, maka berat rasanya kita mengakui itu, dan kita akan tetap percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Padahal bukti sudah dibuka, sejarah sudah terbongkar, dan tes DNA juga sudah jelas. Apalagi kalau kita lihat tadi dengan sejarah gelombang ketiga, Yahudi dari Yaman didatangkan oleh VOC untuk ke Indonesia membantu menjajah Indonesia. Mari kita berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.